Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Putri Syamsi dengan NIM PO713203251088. Saya dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Tingkat 1B dengan dosen pengampu Ibu Yomil Fasni Tanjung Bulu MKes. Di video kali saya akan menjelaskan tentang pengenalan sel darah, khususnya mengenai bentuk normal dan bentuk abnormal dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kita mulai dulu dari pengenalan sel darah. Sel darah adalah komponen padat yang terdapat di dalam darah dan memiliki peran penting dalam menjaga fungsi vital tubuh. Secara umum, darah terdiri atas dua bagian utama, yaitu plasma darah cairan dan elemen berbentuk sel darah. Elemen berbentuk ini meliputi eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit kepingan darah. Eritrosit atau sel darah merah merupakan sel darah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, serta membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Bentuk normal dan abnormal dari eritrosit atau sel darah merah merupakan sel darah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh serta membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Bentuk eritrosit normal adalah bulat, bikonkav cekung, dan di tengah pada kedua sisi tidak berinti dan memiliki diameter sekitar 7/8 mikrometer. Warna sitoplasmanya merah muda bila diamati di bawah mikroskop dengan pewarnaan Wright atau Giemsa. Eritrosit normal berbentuk cakram yang cekung di kedua sisinya. Bentuk ini memberikan luas permukaan yang lebih besar untuk pertukaran gas dan fleksibilitas saat melewati pembuluh darah kecil. Sedangkan eritrosit abnormal dapat mengalami perubahan ukuran bentuk atau warna, contohnya anisositosis, yaitu perbedaan ukuran sel terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua, poikilositosis, yaitu perubahan bentuk sel menjadi tidak beraturan. Yang ketiga, hipokrom, yaitu warna sel lebih pucat karena kadar hemoglobin rendah. Yang keempat, yaitu sklerosit, bentuk sel menjadi bulat, penuh tanpa bagian tengah yang pucat. Yang kelima, sel sabit, bentuknya seperti bulan sabit, biasanya ditemukan pada anemia sel sabit. Yang kedua yaitu leukosit. Leukosit atau sel darah putih merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh yang berfungsi melawan infeksi, benda asing, dan zat berbahaya lainnya. Leukosit terdiri atas dua kelompok utama, yaitu granulosit, neutrofil, eosinofil, basofil, dan granulosit, limfosit, dan monosit. Bentuk leukosit normal bervariasi tergantung jenisnya, namun umum memiliki inti sel nukleus yang jelas dan sitoplasmanya yang dapat mengandung granula. Leukosit memiliki bentuk yang cenderung tidak beraturan dan bulat. Jumlah leukosit normal berkisar antar 4.000 sampai 10.000 sel per mikroliter darah. Bentuk leukosit abnormal dapat menunjukkan adanya gangguan atau penyakit tertentu seperti yang pertama, leukositosis, peningkatan jumlah leukosit akibat infeksi atau peradangan. Yang kedua, leukopenia, yaitu penurunan jumlah leukosit akibat infeksi virus atau gangguan sumsum tulang. Yang ketiga, perubahan morfologi inti atau sitoplasma, misalnya inti tidak bersegmen sempurna, sitoplasmanya bergranula berlebihan atau berbentuk sel tidak normal seperti pada leukemia. Yang ketiga, trombosit. Trombosit atau kepingan darah adalah fragmen sel kecil yang berasal dari pemecahan megakariosit di sumsum tulang, yaitu trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah dan mencegah peredaran berlebihan saat terjadi luka. Bentuk trombosit normal yaitu berbentuk bulat atau oval kecil, tidak berinti dan berwarna ungu.
kebiruan bila dilihat di bawah mikroskop. Jumlah normalnya yaitu berkisar antara 150.000–450.000 keping per mikroliter darah. Trombosit adalah ketika jumlahnya tidak normal, terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bentuk trombosit abnormal adalah berupa yang pertama yaitu trombositopenia, yaitu jumlah trombosit yang rendah sehingga sudah terjadi perdarahan. Yang kedua, trombositosis, yaitu jumlah trombosit berlebihan yang dapat menyebabkan pembekuan darah abnormal. Yang ketiga, perubahan ukuran, misalnya trombosit raksasa yaitu makrotrombosit atau trombosit yang sangat kecil, mikrotrombosit yang dapat menandakan gangguan pada pembekuan sel di sumsum tulang. Baik, itulah hasil pembelajaran video dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.